Halo, selamat malam. Iya, malam. Kenalin, nama aku Yola Cika. Salam kenal. Terima kasih kamu di malam ini kamu udah mau cerita sama aku dan percaya buat nabung cerita-cerita kamu. Oke. Kakak di sini bisa leluasa, bisa refleks, bisa mau ketawa, mau nangis. Cerita malam ini se-ekspresinya kakak, oke? Oke. Oke. Yang pertama-tama apa nih hal yang ngeganjel di hati kakak, unek-uneknya? Unek-unek aku sebagai seorang anak gitu ya, kayak butuh banget pengertian dari orang tua. Bukannya pengen egois, tapi kok aku ngerasa makin sini aku makin nggak bener gitu ya. Kayak orang tua aku nggak bisa ngertiin aku banget gitu. Oke, oh, berarti ini sekarang konteksnya masalah kakak dan keluarga. Iya, keluarga banget. Yang Keluarga. bikin apa-apa tuh jadi kepikiran gitu. Nah, ada salah satu contoh nggak yang buat kamu kayak, oh kayak gini sih? Contohnya ya itu tadi, kayak suka bingung kenapa sih orang tua nggak tega juga sih, cuman lebih ke bisa nggak sih mereka tuh ngertiin aku kan pasti ada capeknya setiap anak, apalagi emang gini banget ya anak perempuan pertama, kayak emang semua anak perempuan pertama ngerasain kayak gini juga, harus dipaksa gitulah. Apa yang terpaksa tuh kayak kamu harus menjadi apa yang mereka mau, atau kamu harus emang dipaksa jadi kamu tuh anak perempuan pertama, kamu harus jadi pemimpin, kamu harus jadi yang jagain adik-adik kamu harus bagaimana, atau kamu harus kerja, atau kayak mana? Iya, lebih ke kan namanya juga kakak gitu, harus bimbing adik-adiknya. Iya tahu, aku udah mencoba membimbing adik-adik aku, udah sih kalau masalah itu enggak, tapi lebih ke ekonomi, bisa disebut ekonomi apa enggak ya, masalahnya ini tuh duit. Kayak kenapa sih aku tuh harus udah dipaksa suruh nyari duit sendiri. Ya maksudnya aku kan sebagai seorang anak aku juga dapat hak buat duit jajan kan, tapi kenapa kayak mereka tuh selalu memaksa aku, selalu dorong aku terus. Dorongnya tuh juga bukan sebuah support, lebih ke maksa, kayak seolah-olah aku nih udah ngabisin duit mereka banyak apa gimana sampai mereka tuh nggak mau ngasih lagi ke aku. Iya. Tapi sekarang kakak lagi kerja? Iya, Ada pekerjaan? sih, ada. Alhamdulillah. Terus pola asuh dari kecil keluarga gimana? Kalau pola asuh, jujur dari kecil aku emang jarang ya sama orang tua, lebih sering sama mbak tuh, kayak lebih babysitter ya, yang suka nemenin aku dari kecil. Soalnya orang tua aku emang kerja sekeluar kota, keluar negeri gitu. Akunya pasti aku sama yang jagain di rumah. Iya. Tapi kamu sama adik-adik akur? Aku sama adik-adik akur. Dan karena aku juga nggak mau adik-adik aku ngerasain kayak pas aku masih kecil, mungkin kurang perhatian atau apa ya, jadi aku berusaha buat jadi yang terbaik buat adik-adik aku. Dan kalau adik-adik aku butuh apapun juga mereka langsung menghubungin aku, terus sebisa mungkin aku bantu. Kamu pernah nggak cerita ke ibu bapak kalau misalnya, mah aku itu seperti ini, mah aku tuh kayak gini, aku maunya kayak gini, itu pernah nggak? Belum pernah nyoba. Pernah nyoba sekali, tapi beda masalah ya. Dan dari masalah yang dulu aja, dan itu cuma masalah kecil, itu kayak aku tuh nggak didengar. Kayak pendapat seorang anak itu kayak nggak didengerin, kayak seolah-olah yang bener tuh ya udah mereka aja, aku bener-bener harus nurutin mereka. Ya udah, kayak seolah-olah omongan aku nggak ada yang bener gitu. Kamu tapi sering ngobrol sama ayah ibu? Sering ngobrol, cuman nggak, ngobrolnya cuma ngobrol biasa, bukan yang masalah intens atau apa, itu enggak. Oke, tapi kamu lebih nyaman curhat sama siapa nih? Sama ibu atau bapak? Ibu sih, kalau curhat ibu. Lebih luasa ya? Ya lebih luasa, lebih bisa menerima pendapat aku itu ibu. Ada lagi yang diunek-unekin?
itu aja sih, kayak berharap banget sebenarnya orang tua tuh bisa ngertiin, terlebih lagi ayah ya, seorang ayah gitu. Kayak agak bukan iri sih, cuman rata-rata ayah nih kan support anaknya banget ya. Ya aku disupport sih, tapi kok akunya jadi tertekan saking aku seringnya disuruh, dipaksa. Nggak ada pemasukan, gimana sih, masa nggak ada pemasukan, kenapa harus aku terus gitu. Tapi berarti kamu ini sekarang udah kayak ngasih adik-adik kamu gitu-gitu, udah pernah apa buat diri kamu sendiri? Lumayan sih kalau buat adik, misal adik seringnya minta pulsa ya, Oh minta iya. pulsa atau mintain kebutuhan, minta beliin sabun muka atau apa, pasti menghubungin aku langsung, aku yang kasih. Iya. Ada unek-unek lagi nggak nih? Atau segini dulu? Udah sih segitu aja sih. Oke, jadi permasalahannya kamu ini adalah kamu ini sebenarnya minta didukung, bener-bener didukung, tapi aku nemuin suatu Nggak dengan paksaan. Di sini yang salah komunikasi, ya kan? Komunikasi kamu sama keluarga kamu. Emang di setiap perkumpulan, apalagi keluarga kecil, sebenarnya tuh harus ada evaluasi. Kamu bisa kayak gini ngomong, Pak, aku kayak gini, Pak, aku kayak gini. Sebenarnya kalau kamu batin kayak gitu, kamu jadinya nggak tersiksa hati, ya kan? Iya. Kamu menyiksa diri kan? Iya, ngebatin sih sebenarnya. Eh, Tapi nggak berani nyoba. iya. Aku kasih saran, sebenarnya kamu udah tetap bercanda. Sebenarnya kalau kamu santai ngomong, nggak langsung, iya aku tuh kayak gini orangnya, nggak kayak gini enggak. Tapi kalau misalnya kamu sering ngomong, ya tahu nggak sih, aku tuh kayak gini, tahu, sedikit rayuan. Tapi kan di lapangan kan memang kamu yang menjalanin kan, di tempat kamu yang menjalanin, yang tahu ayah kamu gimana. Tapi kamu pernah nggak curhat sama ibu kamu, aku tuh kayak gini Bu, kalau misalnya sama ayah tuh kayak gini? Enggak sih, kita jarang punya waktu bareng. Gimana, walaupun ada waktu bareng juga yang diceritain sepele aja, keseharian aja, nggak pernah yang intens gitu. Belum bisa menjadikan orang tua sebagai tempat curhat tuh, aku masih belum bisa. Agak sultan ya. Oke. Mungkin kamu nanti kedepannya bisa ajak evaluasi, ayo ya kita, ya karena nggak sih kita tuh ngobrol unek-unek kita kayak gini sekeluarga, kayak gitu. Ini kita kan kelompok kecil kayak gitu kan harus komunikasi yang baik kan ya. Ya harus diciptakan sih sebenarnya, tapi Akrab. kalau dari merekanya kurang welcome dan nggak bisa mendengar opini anaknya juga percuma sih. Sakit lah tadi dengarnya. Sebenarnya yang pengen kamu rubah itu adalah chemistry kan, Iya, benar. chemistry, emang kenyamanan di keluarga. Iya, benar. Tapi sejauh ini kamu betah nggak di rumah? Lebih, ya sebenarnya nggak boleh ya kayak gini, tapi emang lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Ya, emang dari saya juga kebanyakan anak remaja kayak kita tuh emang banyak yang suka di luar rumah. Iya, lebih betah di luar rumah. Tapi kamu pernah tahu nggak alasannya kenapa keluarga kamu kayak gitu? Ayah kamu kenapa hidup kamu kayak gitu? Mungkin emang dari kita, harusnya kita kalau punya masalah kayak gitu kan, oh introspeksi diri, contoh, oh iya aku berarti kayak gini. Tapi emang kalau misalnya di diri kita nggak ada masalah, ya berarti memang dari targetnya itu, dari keluarganya itu. Iya, iya kayak gitu. Pengen kayak orang lihatnya emang keluarga bahagia, cuman ini masalahnya kayaknya di aku doang ya, yang emang dari kecil jarang disupport. Iya, tapi aku tuh harus selalu nurutin apa yang mereka mau gitu. Iya. Kamu anak pertama? Iya, anak pertama. Emang banyak anak pertama selalu dijudge, kamu harus bisa gini. Iya, benar, tuntut banyak ya.
tapi kamu hebat, sampai sekarang kamu udah kuat jalanin semua, keren. Mungkin kedepannya kamu bisa ngomong langsung ke ayah kamu, ke ibu kamu, mungkin dari rayuan bercanda, terus bisa langsung ke intinya evaluasi. Ya tahu nggak sih, sebenarnya aku nih seperti ini, aku tuh kayak gini, sekali-sekali lah kamu dengerin aku, ayo kita rubah lagi dikit-dikit, kayak gitu. Mau dicoba. Semangat ya. Ya, terima kasih. Oke. Sarannya Kak. Syahla, makasih.